Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudari berada. Selamat bergabung dan beribadah bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-216 hari ini, Sabtu 16 November 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih diberi kesempatan untuk datang menghampiri hadirat-Nya yang kudus. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita agar berkenan dan layak mendapat berkat melalui ibadah online Yamari ini. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami datang menaikkan segala pujian, hormat dan syukur kami kepada Tuhan oleh karena segala kebaikan, kemurahan, kasih setia dan pertolongan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam ibadah online Yamari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk melayani, baik sebagai worship leader, pemain musik, bahkan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Engkau mengurapi dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Demikian pun untuk semua penata layanan yang terlibat dalamnya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati. Kami menyerahkan untuk semua fasilitas yang kami pergunakan, jaringan internet, Tuhan kiranya Tuhan berkati sehingga semua ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah online ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau buka dan kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat Yamari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dengan hati yang terbuka dan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan, sejenak kita kesampingkan kesibukan dan memberikan waktu saat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita yang berkata, semua baik. Kita percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, semua yang diizinkan Tuhan terjadi, pasti baik. Semula Kau tetapkan hidupku dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Kau jadikan
Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan dengan menaikkan pujian kegirangan yang berkata, hari ini hari yang dijadikan Tuhan, kita bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah menyembah dan memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Dike Mongkodaser MTH, pengurus Yamari, Samarinda, Kalimantan Timur.
dengan tema khotbah regulasi berpikir. Namun sebelumnya mari kita menaikkan pujian kita yang berkata, Kaulah harapan dalam hidupku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, pedanglah tanganku dan lepaskan harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, pedanglah tanganku dan lepaskan harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, pedanglah tanganku jangan lepaskan harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Ibu Pendeta Dike Mokodaser MTA. Shalom, perkenalkan saya Dike Mokodaser, sahabat Yamari dari Samarinda. Dari Samarinda, saya menyapa saudara-saudara saya, sahabat Yamari di seluruh Indonesia, di mancanegara, ataupun dimanapun berada. Pada saat ini, saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan yang berjudul Regulasi Berpikir, dengan ayat landasan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8 yang berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran adalah aktivitas otak manusia. Nah, karena kita semua mempunyai otak, ya otomatis kita semua berpikir. Soal kita berpikir seperti apa, berpikir berkualitas atau tidak, itu sangat tergantung dari cara kita menggunakan otak kita. Nah, sahabat yang mari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena proses berpikir yang baik dari beberapa orang, sampai pada saat ini kita boleh menikmati penemuan-penemuan mereka. Seperti contoh, kita boleh menikmati listrik, menikmati mobil, menikmati penemuan-penemuan lainnya, termasuk teknologi digital yang kita gunakan pada saat ini. Oleh karena penemuan-penemuan daripada orang-orang yang berpikir, maka ada orang yang bisa sampai ke bulan. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi, namun perlu kita ketahui bersama-sama bahwa pada hakikatnya dalam penelitian bahwa ada 70-80% otak manusia menghasilkan pikiran-pikiran negatif. Jadi kita cenderung untuk berpikir negatif dalam kehidupan ini. Berpikir negatif adalah menghasilkan satu hal-hal yang negatif pula. Sebagai contoh, ada orang-orang yang merampok, mencuri, mereka juga menggunakan pikiran mereka. Nah, ada juga orang-orang yang berpikir negatif dalam kehidupan mereka sehingga mengakibatkan beban yang berat di dalam tubuh mereka. Bisa bayangkan 89 miliar sel otak akan bekerja dan menghasilkan apa yang kita pikirkan dalam kehidupan ini. Jika orang berpikir positif, maka hasil-hasil positif akan dia peroleh dan dapat dinikmati oleh orang lain. Namun, jika orang berpikir negatif, itu akan merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Merugikan orang lain adalah dampak daripada pikiran-pikiran negatif menghasilkan perilaku negatif. Tetapi juga dampak dari pikiran-pikiran negatif itu bisa membebani tubuh kita, menyebabkan beberapa orang yang mengalami depresi, mengalami stres, bahkan penyakit-penyakit mental lainnya. Jadi sesungguhnya otak kita merupakan satu organ yang liar yang harus kita kendalikan sepanjang kehidupan kita. Nah, firman Tuhan hari ini membicarakan tentang regulasi berpikir menurut Alkitab. Apa itu regulasi? Regulasi adalah aturan-aturan berpikir menurut Alkitab. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 8 yang kita sudah dengarkan tadi, saya kembali membacakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mungkin pertanyaan kita adalah, apakah kita dapat melakukannya? Apakah kita dapat berpikir positif di tengah-tengah masalah kehidupan kita? Perlu diketahui bahwa surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus di dalam penjara, yang menyebabkan kitab Filipi ini bertemakan sukacita. Saudara-saudaraku, sahabat Yamari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
ada satu hukum alam, yaitu law attraction atau hukum tarik-menarik, yang mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan itu akan datang kepada kita. Jadi kalau kita berpikir hal-hal positif, maka hal-hal positif akan datang mendekat dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, apabila kita berpikir hal-hal negatif, maka hal-hal negatif akan datang kepada kita. Itu sebabnya hendaklah kita senantiasa berpikir positif agar kita boleh menikmati hal-hal positif dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan bahwa hal-hal positif merupakan bentuk kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi inferensinya atau konklusi di mana bahwa hal-hal positif berasal daripada Allah, sedangkan hal-hal negatif berasal daripada si jahat. Jadi kita mau yang mana? Apakah kita membiarkan pikiran kita menjadi bentuk kehadiran Tuhan dengan berpikir hal-hal positif, atau kita berpikir hal-hal negatif yang dipengaruhi oleh kehadiran si jahat? Yang ketiga, semua berawal daripada pikiran, maka muncullah satu perilaku. Perilaku itu menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan itu akan menciptakan karakter. Karakter kita akan menentukan masa depan kita. Nah, sekali lagi saya baca Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi dengan berpikir positif, kita akan menciptakan perilaku-perilaku yang positif pula. Kita akan membentuk satu karakter-karakter positif pula. Dan akhirnya menentukan masa depan kita. Siapa yang tidak mau bergaul dengan orang yang berpikir positif? Semua orang ingin memiliki sahabat, teman, keluarga yang berpikir positif. Tetapi saya kira bahwa semua orang tidak suka bergaul dengan orang yang berpikir negatif. Apa-apa saja selalu berpikir negatif. Ada prasangka, ada praduga, ada hal-hal yang menyebabkan kehidupannya menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi satu kepahitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, kesimpulan firman Tuhan pada hari ini yaitu pikiran adalah hasil daripada aktivitas otak. Karena kita semua memiliki otak, maka kita semua selalu akan berpikir. Kecenderungan manusia berpikir meliputi 70-80% menghasilkan pikiran-pikiran negatif. Itu sebabnya firman Tuhan memberikan regulasi atau aturan-aturan berpikir yang benar, yaitu berpikirlah hal-hal positif yang indah, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, dalam law attraction atau hukum tarik-menarik, kalau kita selalu berpikir positif, maka hal-hal positif itu akan mendekat, datang kepada kita. Sebaliknya, kalau kita berpikir hal-hal negatif, maka hal-hal negatif akan mendekat kepada kita. Siapa yang mau hal-hal negatif dalam hidupnya? Tetapi sebaliknya, kita semua ingin hal-hal positif, maka sebabnya kita perlu berpikir positif dengan regulasi firman Tuhan. Berpikirlah positif. Nah, pikiran akan membentuk perilaku kita. Perilaku akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan kita akan menjadi karakter, dan karakter kita akan menentukan masa depan.
Apakah saudara ingin memiliki karakter yang indah, yang berkenan kepada Tuhan, yang mewujudkan kehadiran Allah, atau kita justru menciptakan pikiran-pikiran negatif yang merusak diri sendiri, merusak orang lain, yang melambang kehadiran daripada si jahat? Mari kita selalu mengendalikan pikiran kita kepada hal-hal positif, sehingga kita boleh menikmati hal-hal positif dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom sahabat. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang terkasih, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana kami berpikir positif di tengah-tengah hidup ini. Mungkin ada hal-hal negatif yang menggoda pikiran kami, karena pikiran kami memang cenderung untuk berpikir negatif. Tetapi oleh firman Tuhan kami diajar untuk berpikir positif, agar mendatangkan kehadiran Tuhan, agar menarik hal-hal positif dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Dike Mokudasar MTH, pengurus Yamari Samarinda, dengan tema khotbah regulasi berpikir menurut firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi berkat dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita dapat menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Dike Mokudasar MTH dari Yamari Samarinda atas pelayanannya dalam ibadah online Yamari ke-216 ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan setiap hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanan. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kehadapan Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu bagi tim penata layanan yang melayani, dan juga atas diri hamba-Mu Pendeta Ibu Pendeta Dike Mokudasar MTH yang telah menyampaikan khotbah dengan tema regulasi berpikir menurut firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-216 hari Sabtu 16 November 2024 ini. Kami yakin firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah maupun yang akan mengikuti ibadah ini di hari-hari mendatang. Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani, juga bagi Ibu Pendeta Dike Mokudasar MTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Kami juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas peran serta dari sahabat dan mitra Yamari yang telah dan yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dengan mendukung pelayanan Yamari melalui dana yang memungkinkan Yamari terus melaksanakan amanat agung Kristus dan misi kesehatan dalam menghadirkan perubahan hidup secara rohani dan jasmani bagi sahabat dan mitra Yamari dimanapun berada, juga dampak bagi masyarakat dilayani. Ya Allah Bapa di surga, mohon akan urapan Roh Kudus bagi hamba-hamba-Mu, baik tim penata pelayanan firman Tuhan dan pembicara sesi kesehatan yang akan melayani Tuhan melalui ibadah online Yamari selanjutnya, sehingga pelayanan mereka dapat memberkati sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah.
Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh badan pengurus lengkap Yamari periode 9, baik pembina, pengawas, dan pengurus harian dan juga pengurus bidang dana serta staf pelaksana di kantor Yamari. Tuhan berkati mereka dalam hidup, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan usaha yang dijalankan, agar hamba-hambamu tetap sehat, usaha bisnis makin maju, demikian juga seluruh pelayanan pun menjadi berkat bagi orang yang dilayani. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh pengurus Yamari di Rangkas Bitung, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Batam, Makassar, Purbalingga, Samarinda, Ciranjang, dan seluruh program pelayanan yang sedang dijalankan dan yang akan melakukan dapat menjadi berkat bagi jemaat maupun masyarakat. Secara khusus Yamari Surabaya yang diketuai oleh Bapak Insinyur Heru Tanrianto dalam persiapan untuk menggelar retreat nasionalis ke-11 Yamari pada tanggal 9 sampai 12 Juli 2005 di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang, Jawa Timur. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat pada semua panitia dalam mempersiapkan serentetan acara, dalam mencari pembicara, kebutuhan dana, dan juga kesiapan pengurus Yamari merekrut calon peserta. Kiranya pertolongan Tuhan selalu terjadi dalam semua yang dilakukan. Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan sahabat dan mitra Yamari yang mengalami tantangan hidup, keluarga, usaha, pekerjaan, juga mereka yang sedang mencari pekerjaan, dan mereka yang mengalami berbagai sakit penyakit dan menjalani pengobatan, dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan dan pemulihan boleh terjadi dalam kasih Tuhan dengan kehadiran tim medis yang menolong serta mendampingkan keluarga dapat mempercepat kesembuhan maupun pemulihan. Juga dalam kuasa nama Tuhan Yesus yang mengalami tantangan hidup diberikan jalan keluar agar mereka mengalami kelegaan, dan yang mencari pekerjaan diberkati dan berikan petunjuk agar mereka tetap berpengharapan pada Tuhan. Demikian pula kami terus berdoa untuk Bapak Michael Bambang Suwono yang terus mengalami kemo herbal, agar kuasa nama Tuhan Yesus menyembuhkan hambamu dari penyakit tumor. Dan juga kami berdoa agar Bapak Pendeta Andreas Abianto di Singapura untuk pemulihan kedua mata hambamu setelah operasi katarak, dan Ibu Perak Tunggal Wijaya yang mengalami pembengkakan dari kaki sampai perut telah menjalani CT scan, dapat terdeteksi apa penyebab dari pembengkakan tersebut, dan kuasa nama Tuhan Yesus saja yang menolong anakmu. Juga Tuhan Yesus menolong Bapak Tommy Pardikson Tadu di Sumba, Ibu Rina Rusdianti di Purbalingga, Ibu Amelia di Jawa Timur, Bulena, Ibu Amei. Demikian pula kepada mereka yang tidak dapat kami sebutkan nama yang sedang mengalami sakit. Kiranya kuasa nama Tuhan memberkati dan mengalami mujizat kesembuhan dan pertolongan kuasa Tuhan. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan serta ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita siapkan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Doa berkat dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Gatot Pujo Tantama. Namun sebelumnya mari kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan yang berkata, kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan
Saudara-saudara, pergilah sebagai saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Allah di atasmu untuk memberkati engkau. Allah di depanmu untuk memimpin engkau. Allah di sampingmu untuk menemani engkau. Allah di belakangmu untuk mendorong engkau. Allah di bawahmu untuk menopang engkau. Allah di dalammu untuk memberikan damai sejahtera. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di ibadah online Nyamari yang ke-217 dalam sesi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.